Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang berasal dari dua kata, yaitu re dan search. Pengertian leksikal, re diartikan kembali dan search mencari. Dengan demikian, secara harfiah dapat diartikan pencarian kembali. Sedangkan metode yaitu prosedur atau tata cara guna mengetahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan metode dalam dunia riset merupakan cara atau proses yang dipilih oleh peneliti secara spesifik sebagai bentuk menyelesaikan perihal masalah yang diajukan dalam riset. Pengertian dari metodologi penelitian yaitu ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan. Pengertian metode penelitian dari para ahli. Menurut Profesor Dr. Sugiono, metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu. Menurut Muhyiddin Sirat, metode riset merupakan cara yang digunakan untuk menentukan beberapa topik serta penentuan judul dalam suatu penelitian. Menurut Profesor M.E. Winarno, metodologi penelitian merupakan kegiatan secara ilmiah dilakukan menggunakan teknik yang sistematik dan teliti. Metode penelitian berisi 1. Waktu dan tempat penelitian. Bagian ini menginformasikan rencana waktu dan tempat penelitian. 2. Sumber data, alat, dan bahan. Bagian ini memuat sumber data, bahan, alat, dan cara kerja yang digunakan dalam penelitian. Bagian ini memuat informasi teknis yang memadai terkait cara penyelesaian masalah melalui desain atau rancangan yang dapat diukur dengan pengamatan, seperti pengukuran, analisis, dan wawancara. 3. Metode pemerolehan data. Bagian ini memaparkan cara-cara pemerolehan data yang akan diterapkan oleh peneliti. Penelitian yang menggunakan manusia atau hewan vertebrata sebagai subjek penelitian sebaiknya melampirkan surat keterangan lolos kelayakan etik dari instansi yang berwenang seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, BPOM, dan rumah sakit. Pada penelitian sosial humaniora, wajib dilampirkan pernyataan persetujuan informan, responden, dan atau pemilik data bahwa cara pemerolehan data telah disetujui untuk digunakan dalam penelitian. 4. Metode pengolahan dan analisis data. Bagian ini memaparkan rencana peneliti dalam mengolah dan menganalisis data untuk menguji hipotesis jika ada, atau mendeskripsikan fenomena yang diteliti dan membandingkannya dengan teori yang melandasi penelitian. Langkah sistematis dalam metode penelitian. Beberapa langkah yang diperlakukan dalam menyusun penelitian sehingga penelitian tersebut bisa sistematis yaitu 1. Melakukan proses identifikasi serta merumuskan masalah apa yang akan menjadi fokus penelitian. 2. Menyusun kerangka berpikir. 3. Melakukan perumusan hipotesis. 4. Menjelaskan dalam pembahasan masalah dan menutup dengan kesimpulan juga saran. Para peneliti sangat membutuhkan metodologi penelitian sebab sebagai kunci peneliti menemukan dan bisa menjawab pertanyaan dalam penelitian tersebut secara tepat dan sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Hasil penelitian harus dipertanggungjawabkan oleh peneliti mulai awal sampai akhir penyelesaian penelitian tersebut. Jenis metode penelitian. Penelitian historis. Penelitian ini biasanya digunakan dengan melakukan penyelidikan, pemahaman, dan penjelasan terhadap suatu keadaan di masa lalu. Contoh, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Penelitian
korelasional. Penelitian ini biasanya identik dengan membandingkan antara satu variabel dengan variabel yang lainnya dalam penelitian tersebut. Contohnya, bagaimanakah hubungan antara religiusitas dengan sikap terhadap bunga bank? Penelitian kausal kontributif. Penelitian ini biasanya digunakan sebagai petunjuk arah antara hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, juga seberapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Contohnya, pengaruh dari pendapatan, pendidikan, pandangan terhadap bunga bank, pemaham produk terhadap minat menabung di bank, dan lain sebagainya. Penelitian eksperimental. Penelitian ini biasanya digunakan untuk menguji satu variabel terhadap dampak muncul variabel yang lain. Contohnya, penerapan incentive compatible constraints terhadap masalah agensi pada pembiayaan mudharabah. Metode deskriptif mempunyai tujuan menjelaskan peristiwa tertentu yang sedang terjadi di masa sekarang dan pada masa lampau. Ada dua jenis metode riset dalam metode deskriptif ini, yaitu longitudinal atau sepanjang waktu serta cross-seksional atau dalam waktu tertentu. Contohnya, bagaimana tingkat kepuasan nasabah terhadap pelayanan bank syariah. Data yang digunakan dalam metode penelitian. Data kuantitatif. Data jenis ini biasanya disajikan dalam bentuk angka, grafik, dan umumnya menggunakan rumus statistika dalam perhitungannya. Misalkan, rata-rata jumlah pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah sebesar 20%, penjualan buku pengantar akuntansi dalam rata-rata bulan ini mencapai angka 25%. Data kualitatif. Data jenis ini penyajiannya tidak menggunakan angka. Sebagai contoh, penelitian berkaitan dengan sikap konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh perbankan syariah atau berkah. Sangat negatif. Layanan yang diberikan oleh BMT sungguh memuaskan. Produk perbankan syariah yang digemari masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tabungan wadiyah dan lain sebagainya.